Kalau kita ngomongin Bali, pasti kebayang sama satu puncak yang sakral ini, Gunung Agung. Ia dihormati sebagai pusat spiritual, tapi di sisi lain, ia juga menyimpan kekuatan alam yang luar biasa dahsyat. Nah, ini dia cerita tentang dua momen kebangkitannya yang sangat berbeda, yang, jujur aja, benar-benar ngebentuk Bali yang kita kenal sekarang. Coba deh kita bandingin. Tahun 1963 itu benar-benar tragedi besar. Terus lompat ke 2017. Krisisnya juga gede, tapi dari sisi ekonomi, dan yang paling penting, hasil akhirnya soal korban jiwa, jauh banget bedanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya kan, apa sih yang berubah selama 54 tahun itu? Kok bisa ya, bencana yang tadinya soal nyawa melayang, berubah jadi tantangan ekonomi yang, ya setidaknya bisa dikelola? Oke, kita mundur dulu ya ke tahun 1963. Coba bayangin, waktu itu Bali harus berhadapan sama amukan Gunung Agung dengan persiapan yang bisa dibilang seadanya. Dan ini bukan sekedar cerita lokal loh, ini cerita tentang kejadian yang getarannya nggak cuma kerasa di lereng gunung, tapi percaya atau enggak, sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang bikin merinding dari timeline ini tuh eskalasinya. Coba lihat, awalnya cuma gemuruh-gemuruh di bulan Februari, sebulan kemudian, tanggal 17 Maret, boom, bencana besar. Dan ini bukan cuma sekali meletus terus selesai. Enggak, Gunung Agung itu terus-terusan aktif selama hampir setahun penuh. Itu kan kayak mimpi buruk yang nggak ada habisnya buat orang-orang Bali waktu itu. Dan angka ini, jujur, bikin hati miris. Ada sekitar 1.549 jiwa yang hilang. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Di balik angka itu, ada keluarga yang kehilangan orang tersayang, ada desa-desa, ada komunitas yang hancur lebur sama kekuatan alam yang nggak bisa diprediksi. Dampaknya juga nggak berhenti di korban jiwa aja. Coba bayangin deh, ratusan ribu orang mendadak kehilangan, ya, segalanya. Rumah mereka, mata pencaharian mereka, cara mereka hidup sehari-hari. Hancur semua. Skala kehancurannya itu benar-benar mengubah wajah sosial dan ekonomi Bali untuk waktu yang lama. Nah, disinilah ceritanya jadi level dunia. Letusannya itu saking dahsyatnya, sampai menyuntikkan jutaan ton sulfur dioksida ke atmosfer. Efeknya apa? Suhu rata-rata global sampai turun loh, sekitar 0,4 derajat Celcius. Gila kan? Gunung berapi di Bali tapi bisa-bisanya bikin seluruh planet jadi lebih dingin. Dan efeknya benar-benar nyebar kemana-mana. Para astronom sampai laporin kalau gerhana bulan waktu itu jadi gelap banget. Soalnya atmosfer kita penuh sama abu vulkanik dari Agung. Bahkan ada penelitian yang nyambungin letusan ini sama perubahan cuaca ekstrim, sampai bikin kekeringan parah di Tiongkok Selatan. Ini bukti nyata sih kalau kita semua ini terhubung di satu planet yang sama. Oke, sekarang kita lompat maju ke 2017. Gunung Agung bangun lagi. Tapi kali ini ceritanya beda banget. Ini bukan lagi soal bencana yang datang tiba-tiba. Ini cerita tentang sains modern, evakuasi besar-besaran, dan satu jenis krisis yang benar-benar baru, yaitu krisis ketidakpastian. Coba perhatiin deh timeline-nya. Beda banget kan sama 1963, kali ini ada jeda waktu yang panjang dan bikin tegang. Dari bulan Agustus sampai letusan pertama di bulan November itu, semua orang nunggu. Para ilmuwan bisa lihat gunungnya napas, gempa-gempa kecil terus-terusan, tapi nggak ada yang bisa mastiin kapan persisnya bakal meletus atau segede apa. Nah, penantian inilah yang jadi musuh utamanya. Dan hasilnya? Ini dia. Sebelum letusan gedenya benar-benar terjadi, lebih dari 140.000 orang udah dievakuasi keluar dari zona bahaya. Ini nih perbedaan paling penting dibanding tahun 1963, sebuah langkah pencegahan yang skalanya masif dan jadi bukti kalau kesiapsiagaan kita udah jauh lebih baik. Tapi yaitu, menyelamatkan nyawa ada harganya. Kerugian ekonominya nggak main-main, sampai 2 triliun rupiah. Dan yang menarik, dampak paling besarnya itu justru bukan di pariwisata, tapi di perbankan. Kenapa? Karena warga yang ngungsi jadi nggak bisa bayar cicilan, jadi kreditnya macet. Tentu pariwisata yang jadi andalan Bali juga kena pukulan telak. Nah, inilah poin utamanya dari krisis modern ini. Kerusakan terbesarnya itu bukan karena lahar atau abunya, tapi justru karena penantiannya, rasa nggak pasti itu yang bikin ekonomi lumpuh. Bisnis jadi macet, turis nggak berani datang, dan ribuan orang terpaksa ninggalin rumah dan pekerjaan mereka berbulan-bulan. Kekuatan sebesar ini pasti bikin kita mikir kan, kenapa sih Gunung Agung ini bisa eksplosif banget? Nah, buat jawab itu, para ilmuwan harus menggali jauh ke belakang, melihat sejarah geologisnya selama 5.000 tahun, buat ngenalin kepribadian asli si gunung ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sebentar sama yang namanya VEI, atau Volcanic Explosivity Index. Gampangnya gini, anggap aja ini skala Richternya gunung berapi. Makin tinggi angkanya, makin dahsyat ledakannya.
Skala ini penting banget buat kita ngebandingin letusan-letusan yang pernah terjadi. Nah, grafik ini nunjukin sesuatu yang, wow, cukup mengejutkan. Kita tahu kan, letusan 1963 itu VEI-nya 4 lebih, gede banget. Tapi, riset terbaru nunjukin kalau letusan di tahun 1843 itu ternyata VEI 5. Jauh lebih kuat dari yang kita kira sebelumnya. Dan coba bandingin sama letusan-letusan biasanya yang skalanya jauh lebih kecil. Terus, artinya apa? Artinya, kira-kira 1 dari 4 letusan Gunung Agung itu skalanya besar. Dan ternyata, sifat eksplosifnya ini ada resepnya. Jadi, di bawah tanah ada magma baru yang panas dan penuh gas, naik ke atas, terus nyuntik ke kantong magma yang lebih tua dan kental. Campuran ini, bayangin aja kayak kita ngocok botol soda. Tekanannya jadi luar biasa besar. Dan hasilnya, ledakan yang dahsyat. Inilah yang bikin Agung itu bahaya banget. Paham soal resiko ilmiahnya itu satu hal, tapi gimana cara kita meresponsnya, itu cerita lain. Nah, kisah Gunung Agung ini juga sekaligus jadi cerita tentang gimana Indonesia belajar dari tragedi masa lalu buat ngebangun sistem penanganan bencana yang sekarang jadi salah satu yang paling maju di Asia Tenggara. Timeline ini nunjukin banget evolusinya. Dulu emang udah ada badan-badan penanganan bencana, tapi titik baliknya yang bener-bener ngubah segalanya ya tsunami Aceh 2004 yang dahsyat itu. Tragedi besar itu jadi pemicu utama yang akhirnya melahirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tahun 2008. Sebuah badan terpusat yang tugasnya ngurusin bencana dari hulu ke hilir. Dan di tahun 2017, kita bisa lihat hasilnya. Semua langkah yang diambil ini. Peringatan dini dari data seismik, zona larangan masuk yang luasnya sampai 12 km, penutupan bandara yang sigap, semua itu adalah buah dari sistem baru ini. Ini adalah pendekatan yang terkoordinasi, berbasis sains, sesuatu yang belum kita punya di tahun 1963. Jadi, inilah inti dari cerita dua kebangkitan ini. Kemampuan kita buat memprediksi dan merespons itu udah meningkat drastis. Tapi, kita juga nggak boleh lupa satu hal. Kekuatan si gunung berapi itu sendiri tetap liar, tetap nggak bisa ditebak. Kutipan ini, yang terinspirasi dari tragedi tsunami Aceh, benar-benar ngerangkum perubahan cara berpikir kita sebagai bangsa. Intinya adalah, kita nggak boleh lagi cuma reaktif pas bencana datang. Tapi kita harus belajar dari masa lalu, biar bisa lebih proaktif melindungi masa depan. Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Gunung Agung tuh ini. Pergeseran dari bencana yang merenggut ribuan nyawa menjadi sebuah krisis ekonomi yang, ya meskipun mahal, tapi bisa dikelola. Ini adalah bukti nyata kemajuan sains dan tata kelola pemerintahan kita. Ini adalah kisah tentang harapan yang tumbuh dari puing-puing tragedi. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Seiring sains dan sistem respon kita makin canggih, gimana cara terbaik kita nemuin keseimbangan yang pas? Keseimbangan antara melindungi nyawa, menjaga ekonomi, sambil tetap hormat sama kekuatan alam yang dahsyat dan gak bisa ditebak ini. Gak ada jawaban gampang sih, tapi ini adalah obrolan yang harus terus kita lanjutkan selama kita hidup berdampingan dengan para raksasa ini.